Karena di bulan Ramadan kok mulai masuk awal Ramadan, Allah sudah membukakan pintu ampunan, Allah sudah membukakan pintu maaf, Allah sudah membukakan pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu neraka itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai judul daripada tausiah kita pada malam hari ini, mengejar ampunan Allah, mengharap surganya karena rahmat Allah. Jadi mengejar ampunan Allah dan mengharap surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syamsi ayat yang ke-8 Allah berfirman, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu dua sifat. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Sifat fujur pula sifat yang selalu berkawan dengan setan, sehingga kadang-kadang kita sering malas, apalagi di saat-saat akhir-akhir Ramadan. Kalau sudah menjadi budaya bagi kita masyarakat, kalaulah masuk malam kalimu balik kate, masajiku terasa lapang, musalla terasa lapang. Di awal-awal Ramadan masjid itu rasanya sempit, tidak muat jamaahnya, itu sudah terbiasa. Nah, maka di akhir-akhir Ramadan ini Allah memanggil kepada kita, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan harapkanlah surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, karena kita manusia, ibu dan bapak, diilhami oleh Allah dua sifat tadi. Yang pertama sifat wujud adalah sifat-sifat nan pamalih. Sifat-sifat nan malaikat itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh kita. Bagaimana mengatasi supaya sifat wujud wajah muncul barengi dengan sifat wa taqwa. Itulah yang perlu kita timbulkan dan kita tumbuhkan. Bahasilah kalau hujan, kalau seandainya sifat takwa olah bangkit, maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh hujan dalam tidak menjadi halangan. Ini tatibnya berarti baik ke masjid untuk sholat berjamaah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dahulu malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan berita. Berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril, ada apa? Hai Muhammad, aku datang hendak memberitakan suatu berita yang sangat penting kepadamu. Maukah kamu mendengarkannya? Dan dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Jibril, apa itu beritanya? Maka diceritakanlah oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dahulu ada seorang hamba Allah yang hidup selama 500 tahun. Hidup di tengah laut di atas bukit atau di sebuah pulau, dan jauh daripada keramaian orang banyak. Di situ Allah di pulau itu menerbitkan mata air yang besarnya sebesar jari telunjuk ini, dan mata air itu tidak pernah berhenti, tetap mengalir. Kemudian Allah menumbuhkan satu batang pohon delima, dan setiap hari pohon delima itu berbuah jie sari. Itulah yang dimakan oleh hamba Allah tadi, dan dibuat selama 500 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bermohon kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah,
wafatkan aku dalam keadaan bersujud supaya jasadku ini tidak disentuh oleh bumi, tidak disentuh oleh tanah. Kemudian ya Allah, bangkitkan aku dalam keadaan bersujud pada saat di mana manusia dibangkitkan. Karena inyo taat ibu dan bapak, beribadah kepada Allah setiap hari siang malam. Kalau inyo panek dari matuanya tadi inyo mandi, teraso baru lapar dia pintuan delima tadi itulah yang dimakan cie sari. Selesai inyo tuh, kemudian inyo langsung beribadah dan meminta kepada Allah, wafatkan aku, matikan aku dalam keadaan bersujud dan bangkitkan aku dalam keadaan bersujud supaya jasadku tidak disentuh oleh tanah atau bumi. Allah mendengar, Allah mengabulkan permohonan orang ini. Maka Allah panggil itu malaikat. Hai malaikatku, hambaku yang telah beribadah selama 500 tahun, kau angkat dia, bangkitkan dia. Maka dibangkitkan oleh malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Tuhan. Lalu malaikat memasukkan orang ini ke dalam surga Allah karena rahmat Allah. Maka hamba tadi meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Ya Allah, masukkan hambaku ke dalam surga karena ibadah hamba ya Allah. Dan karena inyo lah beribadah selama 500 tahun, inyo meminta kepada Tuhan supaya dimasukkan ke surga karena ibadahnya. Kemudian Allah berfirman lagi, hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia minta lo balik, ya Allah, masukkan hambaku ke dalam surga karena ibadah hambaku. Kemudian Allah firman sekali lagi, hai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Hamba ini meminta tolong balik kepada Allah, ya Allah, masukkan hambaku ke surga karena ibadah hambaku ya Allah. Allah 3 kali meminta serupa itu ibu dan bapak. Akhirnya Allah memanggil malaikat supaya ditimbang seluruh amal ibadahnya Tuhan. Mana banyak amal ibadahnya ketimbang dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang. Setelah ditimbang ternyata antara amal ibadah dan kerajaan selama 500 tahun dibandingkan dengan rahmat Allah tak seimbang. Jauh pertikaiannya. Ibarat bumi dan langit. Serupa itu ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah panggil malaikat, hai malaikatku, lemparkan dia ke dalam neraka. Maka malaikat karena perintah Allah diambil hamba ini yang sudah beribadah selama 500 tahun ini, hendak dilemparkan ke dalam neraka. Ketika hendak dilemparkan ke dalam neraka, baru dia sadar, meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu ya Allah. Jadi baru sadar dia ibu dan bapak. Jadi mantap-mantap banyak amal ibadah selama 500 tahun cuma-cuma menentang Allah, jangan. Sama Fir'aun cuma-cuma menentang Allah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ketika Allah sampai di tenggorokan baru sadar, Rabbi amantu Musa, baru mengaku kepada Allah, beriman kepada Musa, beriman kepada Allah. Kecil malaikat lepas mana kemarin kemana kau Fir'aun. Sekarang di saat-saat kamu gentik baru mengucapkan kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Musa. Terlambat Fir'aun. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi hamba tadi baru ini sadar karena rahmat Allah dia masuk ke dalam surga. Dan ini diceritakan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-133, Allah memanggil kepada kita. Apa kecentuhan dalam ayat ini? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bergegaslah kamu, cepatlah kamu. Untuk apa kita disuruh capai oleh Allah? Untuk apa kita disuruh bahagia oleh Allah? Ila maghfiratin min rabbikum, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat tadi surat Asy-Syamsi ayat ke-8 tadi, manusia itu diilhami oleh sifat wujud dan sifat takwa. Tidak ada manusia yang tidak masalah apapun. Yang namanya manusia pasti salah. Sedangkan Nabi Muhammad saja telah dijamin oleh Allah yang maksum anil maksiat, bebas daripada perbuatan dosa. Allah meminta ampun juga kepada Allah. Apalagi kita manusia yang tidak dapat jaminan apa-apa dari Allah, maka bergegaslah menuju ampunan Allah dan harapkanlah rahmat Allah serta harapkanlah surga Allah itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dek karena kita banyak salah, dek karena kita banyak dosa, maka Allah kita tidak ingin celaka, Allah tidak ingin kita sengsara, Allah ingin kita selamat. Bara saja kadang dosa kita, walaupun sebanyak pasir di pantai, tetapi rahmat Allah dan ampunan Allah itu meliputi alam semesta ini beserta seluruh isinya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan ibu dan bapak kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kepada kita untuk bersegera mengejar ampunan Allah. Karena di bulan Ramadan kok mulai masuk awal Ramadan, Allah sudah membukakan pintu ampunan, Allah sudah membukakan pintu maaf, Allah sudah membukakan pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu neraka itu. Hanya dalam hadis Nabi itu dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bersegera kita mengejar ampunan Allah yang disediakan oleh Allah untuk kita selagi nafas kita belum sampai di tenggorokan. Mari kita manfaatkan Ramadan yang mulia ini dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah serta mengharapkan surga Allah. Lalu Allah katakan dalam ayat ini, u'iddat lil muttaqin, untuk siapa tadi Allah sediakan, u'iddat lil muttaqin adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu pesan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kecil Tuhan, karena kamu berpuasa, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Jadi ada kalimat la'alla. La'alla itu dalam bahasa Arab namanya litaraji. Artinya pengharapan. Untuk karena kita berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa tadi. Yang pertama dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Apa yang dibekasui dengan ketika lapang, ketika ekonomi kita sedang lancar, pencarian kita sedang naik, ijo tetap berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik lagi ketika ekonomi sedang susah, baru saja udah PHK, tapi ijo tetap berinfak, itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'bad, hidup di zaman Nabi pun di saat-saatnya akan meninggal, menyesalnya Pak Bu, menyesalnya di saat akan meninggal. Sahabatku sahabat Rasulullah, tapi namanya tidak terkenal, kurang kenal daripada sahabat-sahabat yang lain, tapi hidup sesahabat Nabi. Sampai tinggalnya jauhnya daripada masjid, sampai sholat berjamaah itu memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Tapi
sholat berjamaah ke masjid bersama-sama dengan Nabi. Semua bayangan Bapak Ibu, sejam setengah waktu dan ditempuh untuk baik sholat berjamaah, tidak pernah absen sholat berjamaah selama itu hidup di dunia. Jarak tempuhnya jauh. Ba'asalah kalapai hujan, ba'asalah kabadayani, ba'asalah kabatuh, kabadan kam dan kam, naninyo tetap baik berjamaah. Suatu ketika ibu dan bapak, di saat sholat zuhur, sahabatku mencari hari jam setengah sabalik, baru terasa puluh lapa. Kok kamakan rasanya mungkin terlambat. Maka sahabat diambil lah rotiku sepotong, dibawanya dikantongi, sudah itu dibawa air sekali buat. Berjalan baik menuju ke masjid supaya jangan terlambat. Kok ada kesempatan di tengah jalan mereka makan-makan. Berjalan sahabat dari rumah baik menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian di tengah jalan terasubana baru lapar. Batang pun di bawah batang kayu. Ketika roti tadi dibuka, hendak makan datang orang meminta. Orang meminta kok kalau bahasa awak ini juga pengemis. Pak, lagi yang mau makan Pak. Mulai 2 hari 2 malam tak makan Pak. Lapar baru Pak. Sahabat kau mencari orang kata itu, tidak sampai hatinya mencari Bapak Ibu. Maka roti tadi dia bagi dua. Diajak apa yang meminta tadi duduk, dekatnya Pak duduk si kawan makan sama-sama. Separuh untuk sahabat, separuh untuk orang yang meminta. Air yang sebotol tadi tak kayak tolong dibagi dua. Setengah untuk orang meminta, setengah untuk sahabat makan sama-sama. Selesai sahabat makan, maka sahabat berangkat baik menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Itulah amalan sahabat yang paling mulia ibu dan bapak. Kemudian di saat waktu subuh, sahabatku sangat kedinginan, sampai-sampai dingin itu menusuk tulang. Akhirnya sahabat mencari jaketku lalu suruh dulu laga usap, tidak ada jaket yang baru. Barangkali sahabat dari rumah turun belanja, menyerah diri kepada Allah, menuju ke masjid. Sampai di tengah jalan dicaliannya orang bapak ibu sedang kedinginan lalu dingin. Sahabat tak sampai hati, dibukanya jaket tadi diagian ke orang yang sedang kedinginan tadi. Takah itu mulianya perbuatan sahabat ibu dan bapak. Kemudian sahabat berangkat berdingin-dingin menuju ke masjid. Nah, pada suatu subuh ibu dan bapak, Rasulullah hendak melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Nyojali ke belakang tak nampak sahabatnya. Lalu Nabi ku bertanya ke sahabat, wahai sahabatku, masa sahabat kau lanjut boleh? Kalau begitu kecil Nabi kita tunggu agak 5 menit atau 10 menit, kau hijau terlampir di jalan. Maka ditunggulah sahabat pun tak juga nampak puncak hidungnya. Lalu Nabi melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah bersama-sama sahabat yang lain. Selesai sholat subuh, Nabi mencari ke belakang dan juga nampak sahabat baru. Lalu Nabi bertanya ke sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah sahabat? Ada tak yang tahu bahwa kabar sahabat kau? Bah kau nak datangnya. Nabi Yesus sahabat kau tak pernah datang. Bahasalah kalau hujan, bahasalah kencang angin, bahasalah kencang batunya tak pernah tipu. Sehingga Nabi ku tercangang, Pak, aku nak tipunya di saat subuh, Pak. Lalu dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, apa dengar-dengar sahabatku sakit ya Rasulullah? Kau sakitnya? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu capek. Siapa yang tahu rumah sahabatku? Ambo tahu ya Rasulullah. Mari kita berangkat baik mencari rumah sahabat. Maka berangkatlah Nabi di sesudah subuh itu menuju ke rumah sahabat. Sampai di sebuah gubuk yang tua, Rasulullah mengucapkan salam. Dari kejauhan terdengar suara seorang ibu-ibu yang sedang menangis, bersedih, berduka. Lalu Nabi mengetuk pintu, Assalamualaikum wahai orang yang di dalam, tolong buka pintu. Maka dibukalah dia orang yang di dalam, keluarlah seorang ibu-ibu dengan maturan sahabat. Matu berdarah.
Lalu Nabi bertanya, wahai ibu, apa kau ikut rumah sahabat? Iya ya Rasulullah. Kama sahabatku, kau tidak datangnya sholat subuh berjamaah. Lalu ibu tadi atau istri sahabat tadi menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di saat-saat sahabat hendak pergi melaksanakan sholat subuh berjamaah, inyo tiba-tiba pandiang ya Rasulullah, sudah itu inyo lalu. Di saat-saat inyo lalu itu ya Rasulullah, ketika jasadnya hendak berpisah dengan badan ya Rasulullah, ada dua kalimat yang keluar dari ucapan mulut suamiku ini ya Rasulullah. Ambo tidak mengerti ya Rasulullah, apa mukasih daripada ucapan suami aku buat. Seperti orang menyesal ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, itu yang diucapkan oleh sahabat, wahai ibu. Maka diceritakanlah di ibu kok, nampak kamu ya Rasulullah, dan keluar dari mulut suami aku ya Rasulullah. Kok sabaru, kok tidak semuanya. Itulah yang diucapkan oleh suami aku ya Rasulullah. Lalu yang kedua ya Rasulullah, bagonan rusak, bagonan lusuh, kok tidak nak baru. Itulah ucapan yang keluar dari mulut suami aku ya Rasulullah, seperti orang menyesal ya Nabi. Maka dijelaskanlah oleh Nabi, ibu, di saat sahabat ini hendak nyawanya berpisah dari badan, Allah perlihatkan nilai pahala infak, nilai pahala sedekah, nilai pahala menolong orang dalam kesusahan, nilai pahala bagi orang makan dalam kelaparan, nilai pahala bagi batu di tengah jalan di saat orang lewat. Sungguh sangat luar biasa besarnya, Bu. Sehingga sahabat menyasa kalau satu lahir roti yang diajian tadi, betapa beruntungnya Abu kecil sahabat. Itulah yang disesali oleh sahabat. Kata Rasulullah kepada istri sahabat, barulah paham dan tanam perasaan istri sahabat tadi. Lalu yang kedua kecil Nabi, ketika suami ibu maki jaket ke orang yang sedang kedinginan, dan karena sahabat mana ada jaket yang baru, jaket yang rusak jualan. Kalau seandainya jaket itu baru bahagia, betapa beruntung dan bahagianya aku, kata sahabat. Itulah yang diceritakan oleh Nabi kepada istri sahabat. Jadi itu penyesalannya ibu dan bapak. Jadi sekecil apapun infak, sedekah, kita menolong orang lain, Allah